Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya, Mael Elek. Alhamdulillah, sekarang sudah bisa bikin video lagi. Di video kali ini, saya mau sedikit mengulas tentang kegagalan backlog atau yang sering disebut sama teman-teman jamur, sama petani jamur itu kontam ya, sebutannya kontam, tapi kalau saya sih seringnya gagal gitu aja. Lebih familiar daripada kontam. Kadang yang awam itu kurang paham juga. Sebelum kita cari solusi dari permasalahan backlog yang kontam atau gagal seperti ini ya, nah, ada satu cara lagi sebelum itu, yaitu mengenali dulu atau menganalisa dari mana sih kontam atau gagal itu bisa terjadi di dalam backlog. Jadi otomatis kita kalau tidak tahu dari mana datangnya kegagalan tersebut, sumber-sumbernya dari mana, kalau kita tidak tahu ya nanti untuk mencari solusinya ini akan susah sekali. Begini ya, kalau versi saya sendiri, versinya Mael Elek, kontam atau gagal backlog itu sumbernya atau pintu masuknya ada di 3 poin. Ini mungkin nantinya akan kontroversi ya. Tapi ini yang saya pahami seperti itu. Ada 3 poin. Poin-poin tersebutlah nanti yang bisa menghasilkan backlog kita bagus dan juga menghasilkan backlog kita gagal. Jadi misalkan poin-poin tersebut dari 3 poin nanti kalau kita paham dan bisa mengkoreksinya dan bisa memenuhi syarat-syaratnya, insya Allah kontam itu sangat sedikit sekali, bahkan bisa jadi 100%. Begini, jadi kontam itu ada 3 pintu masuknya. Nomor 1 adalah ini. Nah, ini adalah tumpukan serbuk kayu atau bahan baku utama pembuatan backlog. Disinilah saya menilai hampir 60% tingkat kegagalan ada di sini dan tingkat keberhasilan ada di sini. Ini ya, ini serbuk kayu atau bahan baku. Itu nomor 1. Nomor 2 di ini, maaf di sensor ya. Ini ya, nah ini namanya pengkukusan backlog, atau kalau biasa teman-teman nyebutnya itu alat sterilisasi ya. Tapi saya sukanya ini sistem alat ngukus gitu aja. Ini backlog baru mau dibibitin ya, baru turun tadi pagi. Nanti sore lah dibibit ya, karena ini nggak bisa langsung dibibit, mas-masnya baru persiapan pindah kumbung. Ini backlognya mau dipindah ke kumbung. Aman mas? Ada yang gagal lagi nggak mas? Gak ada? Ada. Berapa? Banyak? 6. 6. Ya lumayan. Berantakan ya. Nomor 2 sistem pengukusan ya. Terus nomor 3 adalah bibit. Sebentar. Nah, jadi nomor 3 adalah
kualitas bibit. Oke, nomor satu adalah serbuk kayu atau bahan baku utama backlog ya, serbuk kayu. Terus nomor 2 adalah pengukusan. Nomor 3 yang terakhir bibit. Nah, ini saya kalau menilainya tingkat keberhasilan dan tingkat kegagalannya backlog itu dari serbuk kayu ini mencapai 60%. Terus pengukusan 20% dan bibit 20%. Jadi saya tidak memasukkan inokulasi. Inokulasi itu tidak, kalau saya sendiri ya, ini kembali lagi, ini prinsip saya atau pengalaman saya. Jadi inokulasi tidak berpengaruh pada kegagalan backlog. Oke, kita bongkar satu persatu. Agak lama ini videonya ya, lumayan lama, nanti mungkin bisa 20 menit atau 30 menit ya. Serbuk kayu itu sangat-sangat berpengaruh sekali terhadap keberhasilan backlog. Jadi serbuk kayu yang bagus itu seperti ini. Seperti ini ya. Teksturnya dia masih ambiar. Ambiar bahasa Indonesia ini apa ya? Ambiar pokoknya ya. Nah, ambiar. Terus warnanya masih berwarna serbuk kayu. Entah itu krem, putih atau kemerah-merahan gitu kan. Yang penting tidak hitam. Ini nomor satu yang kita bisa cek di kualitas serbuk kayu. Jadi ini mau kondisi baru mau kondisi lama, yang penting serbuknya seperti ini ya, kategorinya ya, dia ambiar lah ya, bahasa Indonesia nggak tahu saya ya, ambiar pokoknya. Warnanya masih cerah, warna serbuk semula, ini insya Allah bagus. Tapi kalau serbuk kayunya ini baru semua sih, nggak ada yang jelek kayaknya. Yang penting serbuk kayunya ini warnanya ndak hitam, ndak menghitam, tidak gumpal. Nah, itu kalau bisa dihindari ya. Kalau bisa dihindari. Kenapa? Ya karena serbuk kayu yang menghitam dan menggumpal itu mengindikasikan bahwa serbuk kayu tersebut sudah rusak atau sudah dihuni oleh jamur pembusuk media yang biasanya itu kalau dibikin backlog serbuknya yang hitam-hitam itu ya menghasilkan backlog yang seperti ini. Nah, ini awal mulanya ya, ini memang dulu serbuk lama ditumpukan paling bawah ya, saya gunakan bibit jalan hidup, ndak rusak bibit, tapi tidak mau merambat sampai sini, dia ndak kuat karena ini kalau ini sebenarnya miselium jamur liar yang tugasnya membusukkan media. Ini kalau wujud jamurnya itu kayak debu warna coklat, mabul-mabul. Tuh, ini enggak bagus. Kalau kita nemu serbuk yang menggumpal hitam, nah kalau kita buat biasanya ya, ini cenderung seperti ini. Kalau jadi, ini kalau sudah parah, maksudnya kondisi serbuknya parah, kalau kita maksa menggunakannya, biasanya ngeri sekali. Kemarin saya dapat curhatan dari temen yang dari Subang sama dari mana ya, Pak Ria apa Pekanbaru ya, lupa saya.
itu kasusnya sama. Nah, begini semua, jadi tidak jalan. Ini karena kondisinya seperti ini. Terus kalau dari ini kan tadi ya, dari serbuk kayu. Bisa juga dari serbuk kayu itu terjadi yang namanya gagal miselium hilang atau miselium mati, yang kata orang-orang itu kena gurem katanya. Cuman kalau saya sendiri, kalau miselium mati itu bukan gurem. Miselium putih terus kemudian mati, itu kalau saya menyebutkan ya miselium hilang saja. Itu faktornya bukan dari gurem, tapi dari bakteri yang berkembang biak di dalam serbuk. Ada bakteri dia. Terus dari pengukusan mana ya? Nggak ada ya. Ya dari pengukusan ya. Ada sih sebenarnya, tapi saya enggak. Coba saya cari dulu backlognya ya. Oke, saya lanjut. Untuk kasus kegagalan dari pengukusan ya, ini alat kukus saya. Itu biasanya backlognya ya. Ini saya kasih ilustrasi sebentar. Ini enggak kelihatan ya. Ini pakai plastik PP bening. Ini plastik PP enggak PP sih, KW, tapi agak butek ya. Jadi begini. Ini backlog ini kalau dilihat secara seksama warnanya beda ya. Ini cerah sekali warna serbuk kayu. Ini kurang gelap, sudah coklat tapi kurang gelap. Dan ini kalau dibuka sangat gelap sekali ya, maksudnya coklatnya coklat banget, coklat tua. Oke, jadi begini, backlog yang gagal dari proses pengukusan biasanya, nah kita lihat di perambatan miselium. Miselium akan susah sekali merambat atau cenderung lambat dan tidak sehat, dia samar-samar. Ini menandakan backlog ini tidak matang. Tidak matang ya. Nah, dan biasanya lagi kalau parah kondisi kukusan atau sistem pengukusan tidak maksimal atau gagalnya dari pengukusan, itu biasanya miselium berhenti. Misalnya ini merambat gini ya, sekitar seginilah, dia berhenti, tek gitu. Atau kalau tidak begitu, dia merambatnya tidak beraturan. Jadi sini udah merambat segini, sini belum. Nah, tidak beraturan. Nah, itu biasanya menuju full itu sangat lama sekali, bahkan cenderung stagnan dan berhenti. Nah, itu biasanya kegagalan dari proses pengukusan. Dengan ditandai warna dari backlog, warna serbuk dari backlog ini kalau seperti ini ya, kurang gelap, harusnya lebih gelap lagi. Nah, ini backlog yang kategori sudah matang ya. Kalau masih mentah seperti ini, beda kan warnanya beda. Ini mentah, ini matang. Itu yang kedua ya, dari kegagalan backlog karena sterilisasi kurang bagus ya, seperti ini. Ini yang paling ringan. Yang paling parah miselium berhenti dan berhenti terus, nggak bisa jalan, bahkan cenderung mati. Dia mati malah. Ini karena backlog tidak matang. Yang ketiga dari faktor kualitas bibit. Ini saya pakai bibit jagung giling, saya campur sama serbuk kayu karena cenderung lebih aman dari hama tikus ya, daripada jagung utuh. Nah, untuk kegagalan bibit, nah
seperti ini. Ini bibit ya, bibit yang ya pokoknya gak apik lah, bibitnya gak apik, elek lah ya. Nah, terjadi rata-rata terjadi hijau dan juga bisa terjadi oncom. Ini yang terjadi hijau ya. Ini karena bibitnya kurang bagus atau jelek. Ini juga, nah, ini juga ya. Nah, ini lagi, ini beda lagi. Ini bobotnya ya 2 kilo, artinya ini kebanyakan air. Jadi backlog yang cenderung kebanyakan air dan pokoknya abot yo, abot, dia akan terjadi pembusukan, terus muncullah apa ini, koyok apa gitu nih, gak ngerti ya. Biasanya muncul seperti ini. Ini kayak semacam ya jamur liar yang dihasilkan dari pembusukan media karena kelebihan air. Ya. Over di air dia timbul seperti ini. Ini berat banget, bobotnya 2 kiloan lebih. Kalau ini cuma 1,3an. Ini kayu jati mau nih. Ban ya, cari tuh. Oke, dari 3 faktor tadi sudah bisa dipahami ya. Jadi faktor yang paling besar menentukan keberhasilan backlog atau kegagalan backlog itu dari bahan baku. Makanya kalau kita beli atau mendatangkan bahan baku, kita usahakan cari yang seperti kriteria yang tadi saya bilang ya, warnanya cerah, terus tidak gumpal, hitam, yang penting masih ambiar. Kalau ya serbuk itu seperti apa itulah, pokoknya ambiar gitu, nggak gumpal pokoknya ya, nggak gumpal, warnanya hitam maupun hijau, hitam hijau itu nggak boleh dipakai ya. Ini baru semua, sekitar baru 10 harian yang lalu. Dan untuk masa penyimpanan serbuk saya biasanya mengukur itu kurang lebih 2 bulan itu maksimal. Ini serbuk kayu sengon ya, entah kalau yang serbuk kayu yang lain saya kurang paham. Saya menggunakan kayu sengon itu daya simpannya sampai 2 bulan. 2 bulan saja ini sebagian sudah sudah banyak yang rusak kondisinya. Jadi serbuk yang bagus itu sebenarnya bukan serbuk yang sengon atau yang apa gitu, enggak, bukan jenisnya ya. Serbuk yang bagus adalah serbuk yang kondisinya sesuai dengan kriteria yang saya sebutkan tadi, supaya gampang bikin backlognya tuh gampang. Ini ada saya bikin dari serbuk kayu jati campur mahoni ya. Ada juga ini dia rusak karena bibitnya ya. Ada sengon juga ada. Jadi begitu ya, gunakanlah serbuk yang fresh kondisinya baik, jangan yang menghitam dan yang menggumpal, itu pantangan banget. Saya bolak-balik nemuin kasus seperti itu, dan banyak juga teman-teman yang bertanya kondisi backlognya seperti itu, ndak tahu masalahnya apa, padahal pengukusan ya sangat-sangat sudah sudah maksimal maksudnya, tapi hasilnya ya seperti ini rata-rata. Nah, itu karena serbuk kayunya yang sudah tidak lagi kondisinya yang rusak, nah, sudah tidak bisa digunakan, harusnya dibuang ya. Kalau saya nemu seperti itu saya buang, walaupun itu ada 10 karung ya tetap saya buang. Saya mending buang serbuk yang rusak tadi daripada saya buang backlog, karena lebih mahal backlog. Oke, yang kedua dari pengukusan ya, pengukusan kategori pengukusan yang gagal ya, seperti backlog yang ini tadi ya, miseliumnya tidak sehat, ini sudah termasuk gagal ya kalau saya ya. Dia ini sobek dilakukan, gagalnya seperti ini, miselium nggak rapi,
Terus dari bibit yang ketiga yang seperti ini, kerusakan hijaunya dari atas. Kalau dari atas sudah fix itu bibitnya. Tapi kalau hijaunya misalkan ada di bawah di sini, miselium belum merambat, nah, atau miselium sudah merambat tapi hijaunya sudah di sini ya, merambat segini, hijaunya di sini, nah berarti ini medianya atau serbuk kayunya ya. Jadi yang membawa kontaminasi itu ya para media bahan bakunya serbuk kayu yang sudah ditempati sama jamur liar gitu. Pokoknya bahasanya gitulah, lebih mudah dipahami ya. Oke, sebentar saya ngopi dulu ya. Nah, sekarang saya mau ngambil backlog atau saya shoot saja ya, backlog yang bagus. Nah, ini saya sudah ada backlog yang sehat. Nah, bentar. Oke, kita amati dulu ya. Ini kayu sengon ya. Ini serbuk kayu sengon yang mentahnya tuh seperti ini. Ini mentah ya, matangnya seperti ini, beda jauh ya. Nah, jadi kalau kita bikin backlog yang warnanya mentah seperti ini, tapi setelah disetim kok warnanya belum juga sampai kecoklatan seperti ini kemungkinan besar sterilisasi atau pengukusannya kurang matang. Jadi kalau bisa warnanya harus sampai ke titik ini ya, di kecoklatan banget, coklat tua gitu. Oke ya, jadi seperti itu cara menganalisa atau mencari tahu sumber-sumber atau pintu masuknya kegagalan backlog. Jadi kita mesti tahu dulu gagalnya tuh karena apa. Jangan asal mengkambing hitamkan pengukusan, mengkambing hitamkan inokulasi dan lain-lain. Nah, ini juga penting sekali untuk inokulasi ya. Kenapa saya tidak memasukkan inokulasi dalam kategori pintu masuknya kegagalan dalam backlog? Itu karena tidak ada hubungannya sebenarnya. Kalau serbuk kita bagus ya, terus pengukusannya kita maksimal ya, bibitnya kita sehat, kita mau inokulasi di mana saja ya, di mana saja tanpa alkohol, apalagi tanpa uplek ya. Rokok mas? Iya. Itu tetap aja berhasil ya. Inokulasi kuncinya di bibit. Bibitnya kalau bagus, sehat, dan sudah umurnya sudah siap tanam, saya jamin insya Allah itu aman, tidak ada kegagalan. Yang gagal tuh bibitnya, bukan inokulasinya. Seperti ini ya, ini tuh bibitnya, bukan cara inokulasinya. Ini ya, ini nanti saya inokulasi di sini tuh. Ini kumbung ini ya, ini gandeng langsung sama kumbung. Ini alat pengayak saya, ini tempatnya di sini. Kadang juga saya inokulasi di sini. Iya mas. Biasanya bibit di mana mas? Di sini ya. Nah ini tukang bibitnya. Ya, tukang bibitnya. Jadi kalau bibit itu saya malah lebih santai, walaupun dibibit sama masnya yang mungkin belum paham juga di ilmu backlog, tapi saya aman karena itu tadi tidak ada
pintu masuk kegagalan di area inokulasi. Tapi kalau ngaduk saya temenin. Ya Mas ya. Saya temenin bener, kalau ngaduk saya temenin. Sambil ngecek gitu kan. Kadang saya juga ikut ngaduk sendiri. Nggak boleh sembrono kalau pas ngaduk. Lebih-lebih kalau pas bongkar serbuk kayunya. Jadi ini kalau saya ya, setiap ini kan karungan, otomatis saya kan nggak kelihatan ya, nggak kelihatan serbuk kayunya bagaimana kondisinya, nggak kelihatan. Jadi buka satu-satu, dibongkar, diamati. Ada nggak indikasi serbuknya yang rusak? Yang sering terjadi tuh warnanya hitam dan menggumpal. Pokoknya itu. Kalau itu nggak ada, aman. Insya Allah aman. Itu aja. Untuk serbuk itu aja. Dan juga kenapa saya pakai pengayaan? Saya tetap pakai pengayaan karena menghindari juga ini fungsi pengayaan itu juga bisa mengurangi atau mensortir, memfilter serbuk-serbuk yang rusak. Biasanya kan kalau serbuknya menggumpal itu kalau diayak itu kan tidak rontok ya. Nanti kalau ayaknya seperti ini kan muter gitu kan. Nah, dia gelundung gitu. Jadi serbuk yang kurang bagus dia akan gelundung dan masuk ke tempat sampah. Itu kenapa saya pakai ayaan. Jadi pengayaan itu tidak hanya memisahkan antara serbuk dan serpian kayu. Tatal gitu kan. Tidak hanya seperti itu saja, tapi juga bisa untuk memfilter serbuk kayu yang kondisinya sudah rusak. Oke, untuk inokulasi tidak ada masalah, mau kita inokulasi dimanapun, yang penting tidak dipanas-panasan lah, nggak di jalan raya, nggak di lapangan poli gitu kan. Yang penting ya di tempat yang sewajarnya lah. Untuk kebersihan inokulasi ya cukup saja disapu, nggak usah pakai alkoholan, apalagi pakai lampu ya, lampu apa itu, lampu spiritus atau bunsem atau uple. Nah ini sebenarnya beresiko itu seandainya kita pakai lampu dari api bunsem terus kesenggol saja ya, itu bisa mengakibatkan kebakaran, kan resiko. Jadi sebenarnya nggak usah. Seperti di video sebelum ini ya, saya pas berkunjung ke rumahnya Mbah, itu beliau dari awal sampai sekarang nggak pakai seperti itu, nggak pakai alkohol, nggak pakai api bunsem, uple gitu. Beliau nggak kenal teori seperti itu dan tidak pernah melakukannya. Nyatanya backlognya ya tetap bagus dan saya buktikan juga, saya aplikasikan di sini ya nggak ada masalah. Ya, mau inokulasi di mana, di tempatnya, bahkan ya kalau kita mau bereksperimen sedikit ya, coba aja ambil 10 backlog inokulasi di dekat rak yang ini kan baru-baru. Nah, di dekat rak yang sudah lama, yang mau afkir itu di situ. Misalkan di inok di situ, itu enggak apa-apa. Kalau ya, yang penting tadi 3 faktor tadi sudah terpenuhi semua. Jadi bahan baku utama serbuk kayu, terus pengukusannya pokoknya mateng lah ya. Terus juga bibitnya berkualitas, insya Allah aman. Jaminan aman. Ya, cuma itu saja ya. Saya pakai teori itu saja yang saya gunakan di proses pembuatan backlog. Oke, ini videonya agak bulet-bulet. Semoga bisa dipahami bagi pemula yang mau membuat backlog, yang baru mau membuat backlog, biar tidak bingung. Dan juga mungkin bisa jadi referensi wacana bagi teman-teman produsen backlog yang mungkin punya kasus yang seperti ini ya, mungkin bisa juga untuk nambah wawasan. Syukur-syukur
yang saya bagikan ini, pengalaman ini bisa dipraktekkan teman-teman, dan semoga saja ya produksi kita diberi kelancaran dan usaha kita ditambah majulah gitu ya. Gitu saja dari saya, mungkin video ini ya pokoknya bulat-bulat. Yang penting kita tetap semangat, jangan berhenti belajar, itu kuncinya ya. Walaupun gagal boleh, gagal itu boleh. Kalau nggak gagal kita nggak tahu keberhasilan. Gagal boleh, yang penting kita tetap belajar, dan kuncinya semangat itu tadi ya. Oke, cukup sekian dari saya. Pasti banyak salah kata, saya mohon maaf. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.